Selamat bertemu kembali dengan Pak Eko. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kisi-kisi soal penilaian akhir tahun PAT mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 11 baik program IPA maupun IPS di SMA Bios Tegal tahun pelajaran 2021-2022. Silahkan diperhatikan. Di tampilan layar sudah ada tabel, nomor, kompetensi dasar, materi, indikator, level kognitif, nomor soal, dan bentuk soal. Nah, bentuk soal PG ini adalah pilihan ganda. Ini adalah nomor soal. Level kognitif itu dari C1 sampai C6. Kalau C1, 2, dan 3 sampai 6 semakin banyak semakin tinggi, berarti tingkat kesulitannya semakin tinggi juga. Anak-anakku yang berbahagia, coba fokus pada materi ya, materi yang akan dipakai untuk membuat soal. Lalu ini indikator ini nanti dikembangkan untuk membuat pertanyaan. Untuk nomor 1 itu materi pagelaran atau pertunjukan Jawa. Nanti indikatornya menentukan jenis pagelaran atau pertunjukan. Lalu ini ada di nomor soal. Materi selanjutnya materi drama. Indikatornya menentukan jenis drama. Yang ketiga, unsur intrinsik cerita. Indikatornya menentukan yang bukan unsur intrinsik di dalam cerita tentunya. Yang keempat, unsur intrinsik drama. Ini nanti menentukan unsur intrinsik yang ada di drama itu termasuk unsur yang mana, apakah tema, tokoh, atau watak, atau yang lainnya. Nanti dibuka ya di buku LKS-nya. Walaupun di sini ini tadi mengetiknya masih kurang ini tadi. Yang kelima, materi drama menentukan hal utama ketika menulis naskah drama. Hal yang utama ketika menulis drama itu kita harus bagaimana? Jadi di pilihannya ada. Nomor 6, materi tokoh atau parago. Ini indikator soalnya menentukan jenis tokoh. Apakah tokoh protagonis, antagonis, atau yang lainnya. Lalu materi yang ke-7, masih drama. Ini indikator soalnya menentukan pembeda pembangun naskah drama dengan prosa lainnya itu apa. Materi selanjutnya cerita. Indikator soalnya menentukan analogi tokoh. Yang 9, materi ukara atau kalimat. Indikator soalnya menentukan kata yang tepat dalam kalimat. Materi ke-10, tataran bahasa Jawa. Ini indikator soalnya menentukan jenis bahasa yang tepat. Nah, tataran bahasa Jawa ini bisa yang dinamakan basa ngoko, lugu, kromo, dan seterusnya itu. Nanti dibuka ya, atau searching di internet juga ada, atau di buku LKS-mu juga sudah ada. Materi selanjutnya tentang tembang. Indikator soalnya menentukan jenis tembang. Nanti
apakah jenis tembang yang ada di soal itu tergolong dalam tembang mocopat atau bagaimana nanti dilihat. Tetapi untuk belajar bisa Anda lihat di materi, di referensi di buku itu tentang tembang ya. Tembang mocopat kan ada tembang Dandang Gulo, Kinanti, Kambuh, Asmarondono, Micil, Pocong dan lain-lainnya. Ini di nomor 12 itu juga menentukan watak tembang Dandang Gulo. Wataknya apa toh dari tembang Dandang Gulo. Lalu materi yang ke-13 cacahing wondo utawa suku kata. Anda diminta menentukan jenis suku kata atau wanda dalam gotro. Yang ke-14 paugerane tembang atau aturan. Anda diminta menentukan paugerane tembang. Nah, ini ada kata kecuali yang berarti yang bukan termasuk paugerane tembang yang mana. Lalu yang ke-15 tembang mocopat. Tembang mocopat itu kenapa kok disebut mocopat? Dibaca ya, mungkin membacanya 4-4 pelan-pelan atau bagaimana. Lalu Anda diminta menentukan gambaran tembang mocopat. Ini salah satu kok nanti. Lalu yang ke-16 arti kata atau tegese tembung. Anda diminta menentukan arti kata atau tembung tertentu ya. 17 materi arti kata atau tegese tembung. Anda diminta menentukan arti kata yang ada di pilihan atau yang di soal itu arti kata tertentu itu artinya apa. Lalu 18 ini materi angka aksara Jawa. Anda diminta menentukan aksara Latinnya. Jadi jelas ini nanti ada aksara Jawa. Berarti harus membuka aksara Jawa yang angka. Lalu masih aksara Jawa, Anda diminta menentukan aksara Jawanya bagaimana. Ya. Berarti ini nanti ada kaitannya dengan bahasa Latin dan aksara Jawa. Lalu nomor 20 itu tentang pranoto coro. Anda diminta menentukan atur panuwun, bagaimana nanti pilihan yang ada di soal yang atur panuwun itu yang bagaimana. Ucapan terima kasih. Lalu nomor 21 aksara Jawa lagi, menentukan tulisan aksara Jawa yang tepat. 22 aksara Jawa atau Latin ini menentukan pasangan dalam penulisan aksara Jawa. Nanti dilihat ya, yang namanya pasangan dalam penulisan aksara Jawa ada apa saja, misalnya taling, tarung, dan seterusnya. Materi selanjutnya berkaitan dengan gambaran watak pelaku dalam pertunjukan. Anda diminta menentukan gambaran yang tepat pada pertunjukan drama Jawa. Lalu materi drama, menentukan tugas seorang pemain drama itu yang utama apa. Ini direnungkan, direfleksikan. Lalu yang ke-25 naskah drama. Anda diminta menentukan tugas lain seorang pemain drama. Ini seorang pemain drama. Nomor 26 watak tokoh. Materinya tentang watak tokoh. Anda nanti di soal diminta menentukan manfaat penghayatan tokoh. Supaya apa itu kalau kita menghayati suatu tokoh. Lalu nomor 27 penghayatan tokoh. Nanti pertanyaannya berkaitan dengan menentukan hal-hal yang bisa terjadi. Maksudnya hal-hal bisa terjadi ya semacam penafsiran atau menimbulkan sesuatu. Misalnya kalau kita melihat suatu tokoh yang bagus, nanti kita melihat itu apa yang terjadi. Apakah kita tertawa, senang, sedih, takjub dan seterusnya. Lalu 28 materi gerakan atau seni. Nah, 6 tokoh dalam bergerak pagelaran, ini gerak-gerik
kita menentukan gerakan yang tepat berkaitan dengan ilustrasi di soal nanti. (29) Materi gerakan latihan lafal, intonasi, tempo. Ini Anda diminta menentukan dengan tepat yang dimaksud intonasi dan dalam pengucapannya bagaimana. Lalu nomor 30 berkaitan dengan cerkak, drama, dan novel. Anda diminta menentukan alasan yang sama antara cerkak, drama, dan novel itu. Kok alasannya sama? Mengapa? Nanti ada di pilihan ganda. Lalu materi watak atau parago atau tokoh, ini menentukan dengan tepat watak tokoh tertentu. Lalu materi watak parago lagi, nah ini diminta menentukan nama watak jahat tokoh. Kalau yang jahat itu dinamakan apa? 33 berkaitan dengan kata dan tembung, kata atau tembung bahasa Jawanya. Menentukan arti kata pawiwahan dengan tepat. Artinya penjelasannya apa ini pawiwahan itu. Untuk selanjutnya masih kata atau tembung. Menentukan arti kata mahargya dengan tepat. Mahargya berarti artinya apa, nanti dicari ya. Ini kaitannya dengan misalnya pernikahan ini misalnya. Lalu materi selanjutnya masih kata atau tembung. Anda diminta menentukan nama lain dari suatu kata tertentu. Nomor 36 kaitannya dengan kalimat. Anda diminta menentukan arti dari suatu kalimat dengan tepat. 37 arti gatra itu apa? Gatra atau gotro. Menentukan nama gotro dengan tepat. 38 guru wilangan. Menentukan dengan tepat yang dimaksud guru wilangan. Materi selanjutnya masih berkaitan dengan gotro. Anda diminta menentukan dengan tepat dongdinging swara. Jadi nanti dibuka materi dongdinging swara di buku tertentu ya, atau di LKS atau internet, silahkan dicari. Materi selanjutnya sandangan aksara Jawa. Anda diminta menentukan dengan tepat yang dimaksud sandangan aksara Jawa. Materi gotro tembang. Anda diminta menentukan guru gotro tembang dengan tepat. Jenis tembang mocopat. Anda menentukan jenis tembang mocopat yang tepat itu yang bagaimana? Mocopat, ada berapa tembangnya, nanti dipilih yang cocok, yang pas sesuai dengan pertanyaan di soal. Materi selanjutnya masih guru lagu dan wilangan. Anda diminta menentukan yang dimaksud guru lagu dan wilangan. Lalu arti kata, menentukan arti kata nolo ya, nala. Bacanya nolo. Nanti dicari. Lalu materi suku kata dalam kalimat. Anda diminta menentukan proses pembentukan kata bahasa Jawa atau rimbagi itu yang seperti apa. Lalu materi selanjutnya masih arti kata. Anda menentukan arti kata raras. Nah, arti atau makna raras itu yang bagaimana, dicari. Lalu materi paragraf cerita. Anda ini nanti disuguhi sebuah penggalan teks cerita pendek. Anda diminta menentukan maksud, tempat, dan arti dari hiking ya. Ini nanti di nomor soal 48, 49, 50. Jadi untuk soal pilihan ganda ada 50. Lalu ada 5 soal. 5 soal urean. Nah, 5 soal urean ini perhatikan dengan cermat
cermat materi-materi yang dikeluarkan berkaitan dengan piwulang luhur Serat Wedotomo, lalu cerkak, pariwara atau iklan, pagelaran Jawa, aksara Jawa. Nah, indikator soalnya Anda diminta menjelaskan piwulang luhur Serat Wedotomo. Yang kedua, menjelaskan unsur pembangun cerkak. Ketiga, menulis pariwara singkat, jadi Anda membuat sebuah iklan singkat. Lalu yang keempat, menjelaskan yang dimaksud dengan pagelaran dan contohnya. Lalu yang kelima, menulis paragraf dengan aksara Jawa. Jadi ada satu paragraf, Anda diminta untuk menuliskan paragraf itu dengan aksara Jawa. Nah, ini paling tidak memberikan gambaran bagi Anda semua siswa-siswi kelas 11 SMA Tegal untuk menghadapi PAT besok pagi hari Kamis. Silahkan Anda eksplorasi diri dalam belajarnya. Ini hanya sekedar pemantapan atau informasi berkaitan dengan soal PAT. Saya kira cukup penjelasan singkat saya. Yang penting usaha Anda belajar, eksplorasi diri. Silahkan Anda belajar dengan sebaik-baiknya. Semoga Anda nanti sukses. Terima kasih. Selamat pagi, sore, atau malam.